Chapter 1401. Jiang Chen tidak memaksa Wellspring untuk menerima hadiah itu. Signifikansi jelas, menerima itu akan bersumpah setia kepada Tuan Muda. Tidak akan ada ruang untuk penyesalan setelah semua dikatakan dan dilakukan. Yang tersisa hanyalah Wellspring untuk membuat keputusan. Dia tahu betul bahwa dia akan selamanya tunduk pada Jiang Chen jika dia menerima cabang zaitun. Seperti kontrak yang tak terhitung antara tuan dan murid, tidak akan ada kembali. Meskipun dia secara teknis veteran berpengalaman sementara Jiang Chen hanyalah seorang jenius muda. Sejak saat itu, dia harus mengakui bahwa dia adalah salah satu dari Jiang Chen dan mencap dirinya sebagai kematian setia tuan muda itu. Badai muncul di dalam dirinya. Kerajaan Empyrean, untuk berpikir bahwa kesempatan ini akan jatuh ke pangkuan aku setelah bertahun-tahun. Tidak akan ada kesempatan kedua jika aku melepaskan ini. Tetapi jika aku pegang dengan kuat, aku harus bersumpah setia kepada Jiang Chen dan bergabung dengan Velurium. Sudah hidup begitu lama, apa yang belum aku lihat? Pivot dan Pilfirs karya Velurium keduanya adalah tokoh yang sangat unggul dalam domain manusia, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengejutkan aku seperti halnya Tuan Muda. Dia mampu membengkokkan dunia pada kehendaknya di usia yang begitu muda. Suatu hari, dia akan menjadi pemimpin yang hanya ditemui setiap 100.000 tahun sekali. Apakah benar-benar memalukan untuk mengikuti seseorang seperti itu? Ketika pikirannya tenang, Kaisar Wellspring menyadari bahwa dia memang memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Tuan Muda. Merupakan kekaguman bahwa dia tidak pernah berusaha untuk bersembunyi. Tawaran di hadapannya terlalu menarik untuk ditolak. Wilayah Empyrean begitu sulit dipahami sehingga banyak yang bisa menghabiskan seumur hidup, atau bahkan mungkin 10 kehidupan, dan tidak mencapainya. Tidak akan ada kesempatan kedua jika aku melewatkan ini. Penanaman Emperor Peerless telah meningkat dengan pesat hanya dalam beberapa tahun saja. Dia bahkan mulai melampaui aku dalam kekuatan. Mengikuti Tuan Muda pasti akan memiliki kelebihannya. Keraguan terakhir mulai mencair. Dia akhirnya sampai pada suatu keputusan. Tuan Muda Jiang Chen, garis keturunan Kunpeng kamu tidak mungkin ditolak. Kaisar Wellspring menghela nafas dengan lembut. Mulai hari ini dan seterusnya, tas tulang tua ini adalah milikmu untuk diperintahkan. Apapun yang kamu butuhkan, hanya mengeluarkan perintah dan itu akan menjadi milik kamu, bahkan jika itu berarti memanjat gunung belati dan melintasi lautan api. Petik 2. Sumpah mata air menyiratkan bahwa dia menerima tawaran Jiang Chen. Jiang Chen menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Selamat bagi Kaisar Wellspring, kebanyakan orang menghabiskan seumur hidup mencari tetapi tidak pernah menemukan peluang Empyrean. Aku memiliki 3 tetes garis keturunan Kunpeng, 2 di antaranya sudah memiliki pemilik, Kaisar Pivot dan Kaisar Peerless. Kamu yang ketiga. Petik 2. Mata air sedikit terkejut. Apakah aku layak mendapat kehormatan seperti itu? Dia awalnya berpikir bahwa ada banyak Kunpeng dan tidak berharap Jiang Chen hanya memiliki 3 tetes saja. Lebih jauh, daftar penerima garis keturunan sangat mengejutkannya. Kaisar Pivot adalah penguasa Velurium Capital. Diharapkan bahwa dia akan menerima 1. Kaisar Peerless bersumpah setia pada Jiang Chen bertahun-tahun yang lalu dan seperti saudara bagi Tuan Muda. Dia menawarkan dukungannya tanpa syarat ketika Tuan Muda sangat membutuhkannya. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa ia juga menerima setetes darah. Namun, drop ketiga dan terakhir tersisa diberikan kepada dia. Dia tidak bisa mengerti mengapa, tetapi dia yakin bahwa dia tidak menempati peringkat ketiga di hati Jiang Chen. Mengapa ada kesempatan yang jatuh padanya? Jiang Chen tidak terkejut dengan ekspresi terkejut Wellspring. Dia tersenyum. Kakak Hui, kamu pasti bertanya-tanya mengapa tetes darah Kunpeng ketiga dan terakhir diberikan kepada kamu. Wajah Wellspring memerah dan dia tertawa malu. Jiang Chen telah melihat dalam benaknya dengan lirikan. Tuan Muda Jiang Chen benar-benar tanggap. Bahkan pikiranku tidak dapat luput dari matamu. Dia tidak menyangkal pikirannya. Tidak banyak kaisar hebat di Velurium yang kompatibel dengan garis keturunan. Kaisar Petalplak adalah kandidat paling cocok berikutnya dalam hal kekuatan, tetapi dia tidak ditakdirkan untuk itu karena sifatnya. Aku pikir paling tinggi Kaisar Melingkar Naga dan Kaisar Void, tetapi kekayaan mereka ada di tempat lain. Tidak ada yang cocok dengan garis keturunan untuk saat ini. Jiang Chen menjawab dengan penuh arti. Calon lain yang cocok yang tersisa adalah Jiao bersaudara. Sayangnya, mereka berdua,
Memberikan tetes darah terakhir yang tersisa kepada salah satu dari mereka mungkin menyebabkan keretakan besar di antara mereka dan merusak hubungan mereka tanpa bisa diperbaiki. Petik 2. Tercerahkan, hanya satu pertanyaan yang tersisa untuk Wellspring. Tuan muda, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak meninggalkannya sendiri? Tiba-tiba ia merasa malu. Seorang pria tidak mengambil apa yang orang lain sayangi. Mungkin yang terbaik adalah tuan muda menjaga garis keturunan untuk dirinya sendiri. Petik 2. Jiang Chen tertawa dengan mudah. Aku punya cara sendiri untuk naik ke kerajaan Empyrean. Aku tidak membutuhkan garis keturunan Kunpeng. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak terbantahkan pada dirinya sendiri. Jika beberapa jenius muda lainnya mengatakan itu, Wellspring pasti akan berpikir orang itu dijatuhkan di kepalanya sebagai seorang anak. Namun, ia merasa tidak mungkin untuk meragukan apapun yang keluar dari mulut Jiang Chen. Setelah menyaksikan kebangkitan Raja Muda, siapa yang berani mengklaim bahwa Tuan Muda tidak akan dapat naik ke kerajaan Empyrean dan membawa masa keemasan ke wilayah manusia? Aku bersyukur atas anugerah dan melunasinya. Kakak Hui, kamu mengumpulkan kaisar-kaisar besar yang berkeliaran dan memberi aku dukungan setia kamu pada hari itu. Orang lain mungkin tidak tahu tentang ini, tetapi aku bukan orang yang tidak tahu terima kasih yang berusaha untuk melupakan kebaikan yang dilakukan atau perbuatan baik yang dilakukan. Pada saat yang tepat inilah pikiran seperti itu mulai muncul ke permukaan. Namun, dukungan kamu yang kuat bukanlah faktor yang pada akhirnya menyebabkan keputusan ini. Aku melihat dalam diri kamu beberapa kesamaan dengan Kaisar Pifou. Kamu berdua sosok yang baik hati yang memiliki visi besar ke dalam gambaran besar. Petik 2. Kaisar Wellspring sedikit terkejut, memikirkan bahwa inilah sebenarnya alasan peruntungannya. Emosi yang rumit membanjiri pikirannya. Seorang pria akan mengorbankan hidupnya untuk kepercayaan sejati. Dia adalah seorang kaisar agung ulung yang hidup selama ribuan tahun. Seseorang sering tidak terlibat dalam hal-hal duniawi pada usianya, tetapi masalah-masalah tertentu tidak pernah dapat diabaikan. Mata air tiba-tiba merasa bahwa Jiang Chen bisa menjadi orang kepercayaan dalam masalah ini. Kakak Hui, seperti yang telah kamu sebutkan, wilayah manusia berada dalam bahaya besar. Sayangnya, mayoritas pembudidaya, termasuk kelas berat sekte-sekte besar, mengabaikan masalah serius ini dan terus menjalani kehidupan mereka dengan sopan santun. Domain manusia memiliki kebutuhan besar akan figur-figur bijak dan kebutuhan yang lebih besar untuk para pejuang berprinsip. Sejujurnya, wilayah manusia akan musnah jika bencana iblis meletus besok. Hanya kekalahan yang menghancurkan menunggu kita. Petik 2. Itu adalah kebenaran yang tak terkendali. Domain manusia terlalu terperangkap dalam perselisihan internal alih-alih mempertimbangkan masa depan nasib ras. Manusia hanya menghabiskan hari-hari karena kurangnya orang bijak. Umat manusia adalah tumpukan pasir yang lepas, badai akan merobek segalanya terpisah. Kaisar Wellspring bersimpati dengan pemikiran itu. Kamu benar sekali. Sejak bencana kuno, ras iblis tidak menonjolkan diri dan nyaris tidak menimbulkan masalah. Karena itu, manusia secara bertahap lupa tentang ancaman yang mereka berikan. Pada saat bencana melanda, sudah terlambat. Petik 2. Memang, Jiang Chen mengangguk dan berdiri dengan gagah, matanya penuh keberanian. Kakak Hui, faksi kami masih kurang kuat, tetapi kami telah mendapatkan banyak dukungan dari saudara-saudara kami selama bertahun-tahun. Aku memiliki harapan besar untuk kamu, dan aku benar-benar berharap bahwa kamu dapat meminjamkan kami kekuatan kamu. Petik 2. Balasan aku masih sama. Kantung tulang tua ini adalah milik kamu untuk diperintahkan. Aku akan mengikutimu bahkan jika itu berarti memanjat gunung belati dan melintasi lautan api yang mengamuk. Petik 2. Kakak Hui benar-benar orang yang jujur. Mudah-mudahan, aku akan mendapat dukungan dari para ahli Empyrean dalam waktu dekat. Jiang Chen memiliki harapan yang sangat tinggi untuk penerima garis keturunan Kunpeng. Raksasa besar dunia pengelana seperti Peerless dan Wellspring jelas sangat bermanfaat dalam perekrutan pengembara lain. Selain itu, ketika mereka naik ke kerajaan Empyrean, Jiang Chen akhirnya akan memiliki pilar yang bisa ia andalkan. Mereka sangat penting dalam tahap selanjutnya dari rencananya. Pilvire adalah duri di sisinya, tetapi Jiang Chen tidak pernah melihat mereka sebagai ancaman. Akan sulit untuk menganggap mereka demikian. Memang, mereka cukup kuat, tetapi mereka ditakdirkan untuk digulingkan oleh Velurium pada akhirnya. Kekhawatiran terbesar Jiang Chen adalah iblis yang disegel.
Mereka adalah ancaman terbesar bagi kemanusiaan. Setelah kemunculannya, wilayah manusia akan dicelup dalam Lautan Merah. Jiang Chen dan mata air pasti memiliki gelombang yang sama dalam hal ini. Diskusi mereka membentang dari perang iblis kuno sampai ke keadaan manusia saat ini. Setelah itu, mereka pindah ke keadaan manusia saat ini, ambisi Pilzenit, dan tata letak sekte peringkat pertama di 8 wilayah atas. Sebagai raksasa dunia pengembara, Wellspring memiliki pandangan yang sangat menyeluruh tentang wilayah manusia. Bahkan, pengetahuannya jauh lebih unggul daripada Peerless dan Jiao bersaudara. Jiang Chen tiba-tiba merasa bahwa ketiga penerima garis keturunan Kunpeng adalah kandidat yang sempurna untuk menerimanya. Chapter 1402. Percakapan dengan mata air mencerahkan Jiang Chen, memperdalam pemahaman yang terakhir tentang domain manusia. Kata-kata orang bijak layak dipelajari selama 10 tahun. Kakak Hui, aku dengan tulus mengagumi pengetahuan dan wawasan kamu yang dalam, puji Tuan Muda dengan sepenuh hati. Apa gunanya beasiswa jika aku tidak mempraktikkannya? Aku tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Pifau. Jika semua orang mau bertindak demi kebaikan yang lebih besar seperti dia, apakah kita perlu takut pada iblis? Bagaimana umat manusia tidak berkembang? Duka terdengar suara Wellspring. Pertikaian dan perencanaan antara berbagai faksi hanya akan menyebabkan bencana. Kekuatan manusia saat ini sudah suram jika dibandingkan dengan zaman kuno. Perselisihan internal yang berkelanjutan hanya menambah penghinaan pada cedera. Jiang Chen menghiburnya. Jangan khawatir. Meskipun ada tanda-tanda kebangkitan iblis, tetapi kita harus aman untuk beberapa dekade, dari apa yang aku lihat. Beberapa dari mereka mungkin menimbulkan masalah, tetapi mereka tidak akan dapat membuat gelombang besar. Petik 2. Dia telah melakukan perjalanan ke tanah yang disegel dan melihat situasinya sendiri. Sebagian besar iblis berbaring rendah, jauh dari kegelisahan di sekitar bencana yang akan datang. Tapi tentu saja, begitu mereka memobilisasi ke tingkat itu, maka mereka akan berada di puncak meluncurkan invasi. Sementara itu serangan lokal akan terus muncul, sebagaimana dibuktikan oleh bentrokannya melawan Kaisar Blood Malva di Great Scarlet, tetapi ia optimis tidak akan terjadi invasi besar-besaran dalam 30 hingga 50 tahun. Pada zaman kuno, tidak semua suku iblis dimeteraikan. Beberapa klan yang tersebar telah dipenjara di tempat lain dalam wilayah manusia. Namun, sisa-sisa yang selamat mungkin bergerak ke aktivitas dan menyebabkan bahaya yang tak terhitung jika dibiarkan sendiri. Lagi pula, daripada merusak, asimilasi garis keturunan adalah kemampuan iblis yang paling menakutkan. Mereka bukan ras yang subur, jadi invasi darah mereka adalah senjata terhebat mereka. Satu suku iblis bisa mengubah lautan manusia menjadi budak yang taat, menciptakan pasukan boneka. Mereka bisa melakukan itu pada 1000 spesies lain juga. Kakak Hui, sempurnakan garis keturunan Kunpeng secepat mungkin. Dengan konstitusi kamu yang luar biasa, akan ada banyak peluang bagi kamu untuk bersinar di masa depan. Jiang Chen tidak membutuhkan kaisar besar dalam perjalanan ke Phoenix Cry. Membawa Peerless dan Jiao bersaudara sudah cukup. Tuan Muda sekarang berolahraga hati-hati sebelum setiap perjalanan. Dia tidak merasa nyaman tanpa memeriksa formasi petal Storm 9 tempat tinggal Tuan Muda untuk yang terakhir kalinya sebelum berangkat. Dia bekerja pada formasi kapanpun gratis, membuatnya semakin tidak bisa ditembus dan lebih stabil. Sekarang, itu akan membuktikan rintangan yang menantang bahkan jika Pilzenit akan menyerbu ke Velurium dengan pasukan kaisar besar. Persiapannya selesai, ia akhirnya pergi bersama Peerless dan Jiao bersaudara. Relatif terhadap seluruh domain manusia, Phoenix Cry Lower Region adalah daerah terpencil. Sekte Asap Ungu adalah faksi lokal yang hebat, tetapi tidak signifikan ketika ditempatkan di 8 daerah atas. Jiang Chen menyelinap ke dalam sekte tanpa gembar-gembor. Dengan menunjukkan lokasi leluhurnya, dia mendarat di luar istana yang terakhir. Baginya, formasi pertahanan sekte mungkin juga tidak ada. Dia segera melihat banyak kelemahan di dalamnya, menyelinap ke dalam area terlarang tanpa pemberitahuan siapapun. Nenek moyang sedang bermeditasi ketika dia tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi di luar. Pada saat berikutnya, kekuatan misterius menerobos pertahanan kediamannya seperti pisau panas menembus mentega. Siapa yang pergi ke sana? Dia menjadi pucat karena khawatir. Zitan, aku percaya kamu baik-baik saja. Jiang Chen muncul, tersenyum geli karena ketakutan nenek moyang. Sebenarnya, itu adalah intimidasi yang disengaja.
Tuan Muda tidak mengambil kata-kata nenek moyang itu pada nilai nominal. Dia memulai kunjungan mendadak untuk mengungkap skema potensial, tetapi dia terlalu curiga untuk menilai oleh reaksi orang tua itu. Ye Tuan Muda Jiang Chen. Zitan pada awalnya membeku, lalu berseri-seri dengan pengertian. Tuan Muda, kamu menepati janji kamu untuk memberkati kami dengan kehadiran kamu. Ayo jatuhkan formalitas. Jiang Chen melambaikan tangannya. Sekte kamu sepertinya agak sunyi. Nenek moyang itu menghela nafas. Kami sudah mengirim orang-orang kami. Ada teknik yang belum aku kuasai, jadi aku tetap tinggal untuk merenungkannya. Aku berangkat tidak lebih dari 5 hari. Semua faksi besar Phoenix Cry telah mengundang pendukung mereka kali ini. Tuan Muda, terima kasih surga kami diberkati dengan bantuan kamu. Dia memerah dengan gembira. Semua orang di sekte akan sangat gembira jika mereka tahu. Jiang Chen menyela dengan belak-belakan dengan lambaian tangan. Simpan kartu truf kamu untuk eksplorasi Gaharu, tidak perlu pamer sebelumnya. Nenek moyang itu melupakan dirinya sendiri karena bahagia, tetapi tiba-tiba kembali ke akal sehatnya dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya, Tuan Muda itu bijak. Mereka mungkin kehilangan inisiatif jika dia menunjukkan tangannya terlalu cepat. Reputasi Jiang Chen tidak perlu dipersoalkan lagi, tetapi tidak ada kekurangan tokoh besar di dunia ini. Katakan padaku, faksi mana yang terlibat? Tuan Muda memotong langsung ke pengejaran. Dia selalu tertarik dengan ranah rahasia, dan penggambaran leluhur tentang kejadian aneh di ranah rahasia Agarwalot telah membangkitkan minatnya. Tidak diragukan lagi, ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Nenek moyang itu menghela nafas. Gaharu termasuk dalam wilayah Phoenix Cry, jadi ranah rahasia seharusnya menjadi milik kita dengan benar. Itulah yang disetujui semua sekte, tetapi beberapa diam-diam menemukan pendukung luar untuk menyimpan semua manfaat bagi diri mereka sendiri. Bahkan, semua daerah di sekitarnya telah terpikat di sini. Kami kehilangan kendali atas situasi. Petik 2. Kehilangan kendali. Jiang Chen mengerutkan kening. Nenek moyang itu mengangguk. Memang, di Agarwalot, pengaruh asing telah mengesampingkan faksi-faksi lokal dan merebut semua otoritas. Wajahnya menggelap pada pemikiran itu. Berbagai hal telah berubah secara tak terduga untuk wilayah ini. Di permukaan, sekte telah setuju untuk tidak melibatkan pelayan luar. Tapi diam-diam, sebagian besar telah kembali pada kata-kata mereka. Namun, kepalsuan mereka telah menghasilkan hasil yang tidak disukai. Para pendukung mereka sendiri telah merebut kendali dan meminggirkan mereka. Ada keadilan yang ironis untuk itu, tetapi leluhur tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, Asap Ungu juga merupakan sekte Phoenix Cry. Lebih spesifik, berapa banyak faksi yang ada sekarang? Jiang Chen telah membawa cukup banyak pelayan, tetapi untuk diperingatkan lebih dulu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dua wilayah pertengahan hebat di sekitar Phoenix Cry sama-sama terlibat. Lebih penting lagi, Heavenly Dragon Sect dan Renaissance Sky Sect juga telah mengirim kelas berat mereka. Aku mendengar kuil Sublime Court, Eternal Celestial Capital, dan Pilvire City berencana untuk melakukan hal yang sama juga. Petik 2. Apa? Jiang Chen bingung kata-kata. Bagaimana wilayah rendah yang sepele menarik begitu banyak perhatian? Itu pada dasarnya terpencil. Mantan domain Myriad mungkin lebih buruk, itu karena pembantaian Great Scarlet berabad-abad yang lalu, sementara keterpencilan Phoenix Cry telah melindunginya dari bahaya luar. Kelemahannya sepenuhnya berasal dari kurangnya sumber daya. Namun, tempat kumuh seperti itu telah menarik begitu banyak faksi. Mata Jiang Chen berkilau karena tertarik. Bagaimana Agarwalot menjadi urusan besar dalam beberapa bulan? Nenek moyang tidak menyebutkan apapun saat terakhir kali dia pergi ke Velurium, jadi itu pasti perkembangan terakhir. Zitan menghela nafas. Semuanya terjadi kurang dari setengah tahun yang lalu. Gaharu sekarang dibagi antara Sekte Naga Langit dan Sekte Renaissance Langit. Faksi-faksi menengah lainnya harus mematuhinya. Jika tidak, kedua sekte peringkat pertama ini tidak akan menunjukkan seperempat. Petik 2, Chapter 1403. Tuan Muda, haruskah kita melakukan hal-hal seperti ini? Tanya Peerless, sedikit khawatir dengan rencana berani yang diungkapkan Jiang Chen beberapa saat yang lalu. Pemuda itu adalah kuburan. Aku membawa kalian bertiga karena aku berencana mengambil kendali melalui kekuatan brutal, tetapi tidak mungkin dengan semua sekte besar di lembah sekarang. Kita perlu memikirkan cara lain. Petik 2, Peerless tidak sepenuhnya diyakinkan. Tapi siapa yang akan melindungimu? Tidak penting.
Pilzenit membawa begitu banyak Kaisar Agung untuk menghadangku terakhir kali, tetapi apakah itu menghentikanku? Tidak ada yang akan menjadi lebih bijaksana setelah aku menyamar sebagai anggota Sekte Asap Ungu. Bahkan jika Pilzenit akan datang, apa yang bisa dia lakukan? Petik 2. Di masa lalu, Jiang Chen agak terintimidasi oleh tokoh-tokoh hebat seperti Pilzenit. Tapi dia sebagian besar mengambil langkah yang terakhir dengan meningkatnya interaksi mereka dan tidak lagi waspada terhadap lawannya. Tentu saja, dia tidak akan meremehkan musuhnya karena kesombongan, hanya saja dia tidak lagi merasa takut. Fearless membuka mulutnya, tapi Jiang Chen mencegahnya dengan senyum. Jangan khawatir, jika dorongan datang untuk mendorong, aku memiliki banyak cara untuk melindungi diri aku sendiri. Petik 2. Fearless merenung sejenak, lalu mengangguk. Bukankah Tuan Muda selalu mendarat di kakinya meskipun banyak bahaya dan musuh kejam yang dia hadapi? Terlepas dari kekuatan besar mereka, 3 kaisar besar tidak dapat menghadapi begitu banyak sekte peringkat pertama, untuk mengatakan tidak ada Pilfire yang terlibat juga. Mereka bahkan bisa menjadi penghalang jika mereka mengekspos diri mereka sendiri. Gaya bela diri mereka tidak beragam seperti Jiang Chen dan tidak akan semudah menyamarkan penampilan mereka. Secara khusus, ada berapa pasang saudara Kaisar Agung yang ada di wilayah manusia. Cara bertarung khusus mereka juga membuat saudara-saudara Jiao mudah dikenali. Mungkin memang yang terbaik adalah tidak menunjukkan diri, kalau tidak mereka memperingatkan musuh dan merusak rencana Tuan Muda. Jiang Chen adalah duri terbesar di pihak Pilfire. Untuk kesempatan menangkapnya, Pilzenit akan mengabaikan gangguan apapun, termasuk kesempatan untuk menjelajahi lembah Agarwalot. Zitan, biarkan kaisar besar ini menjadi tumpul. Kamu satu-satunya yang tahu. Jika kecelakaan menimpa Tuan Muda karena kamu harus menyadari konsekuensinya. Fearless jarang menggunakan ancaman, tetapi ia perlu mencari tahu nenek moyang lelaki itu kali ini. Status Jiang Chen sangat sensitif. Itu akan menjadi malapetaka bagi semua umat manusia jika nenek moyang diam-diam membocorkan keberadaannya ke Pilfire. Nenek moyang itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Senior, aku bersumpah ke surga aku tidak akan mengkhianati Tuan Muda. Semoga mereka menghukum aku terhadap hukuman abadi. Petik 2. Fearless mengangguk tanpa ekspresi. Lakukan yang terbaik kalau begitu. Jiang Chen tersenyum. Kakak Mo, tidak perlu khawatir. Aku pernah mengalami badai yang lebih besar dari ini. Tidak ada di Phoenix Cry yang bisa membuatku takut. Petik 2. Itu tidak membanggakan, hanya kepercayaan murni yang lahir bukan hanya dari kekuatannya, tetapi juga dari pengalaman masa lalunya. Rasa ingin tahunya terguncang. Apa rahasia yang disembunyikan Gaharu untuk menarik begitu banyak sekte peringkat pertama? Berpakaian sebagai murid asap ungu, ia mengikuti leluhur lelaki itu ke lembah. Phoenix Cry terletak di perbatasan barat wilayah manusia, bahkan lebih jauh ke barat daripada Sekte Naga Langit, sementara lembah itu sendiri terletak di ujung barat wilayah itu, tidak jauh dari batas-batas antara umat manusia dan ras-ras lainnya. Pada zaman kuno, ras-ras besar telah menyepakati pembagian wilayah yang tidak dapat diganggu-gugat, dengan demikian mendirikan stil batas. Itu adalah satu-satunya penghalang antara ras yang berbeda dan mencegah invasi dua arah. Menghancurkan segelnya berarti menghancurkan kedamaian di antara mereka. Terlepas dari kekuatannya, umat manusia hanyalah salah satu dari segudang ras di benua ini pada zaman kuno. Benua Divine Abyss telah penuh dengan konflik atas sumber daya dan wilayah sebelum invasi iblis akhirnya mengakhiri itu. Alih-alih mengarahkan tombak mereka satu sama lain, penduduk asli tiba-tiba menemukan musuh bersama. Namun, semua orang telah bertarung secara terpisah dengan tidak ada kerjasama. Untuk meringkas, kontradiksi di benua itu ada tidak hanya antara penduduk asli dan iblis, tetapi juga antara ras lokal yang berbeda. Pada saat ini, banyak faksi berdiri di luar lembah Gaharu, masing-masing tinggal di daerah mereka sendiri, membuat pemandangan yang semarak. Lebih mencolok lagi, Sekte Ninesun Langit dan Sekte Naga Langit mengendalikan jalan masuk lembah. Keduanya bukan sekte peringkat pertama manapun, tetapi di antara yang terkuat. Dengan statusnya yang luar biasa, Long Baxiang adalah yang paling menarik perhatian di sisi Heavenly Dragon Sect. Menilai dari kesombongannya, dia tampaknya memiliki pemahaman yang kuat tentang situasi ini. Ninesun Sky Sekte telah mengirim lebih banyak eksekutif senior dan menduduki sisi lain mulut lembah, tampak sama sombongnya. Seperti dua anjing penjaga, kedua sekte memblokir pintu masuk. Terlihat serius,
Sekte-sekte di sekitarnya takut untuk protes keras. Jelas, mereka tidak memiliki keberanian untuk memaksa masuk. Daripada kebajikan, dua sekte peringkat pertama dikenal karena kekejaman mereka. Mereka akan membunuh siapa saja yang berani menantang otoritas mereka. Mengingat udara ancaman mereka tampaknya mencari mangsa untuk resistensi menginjak-injak. Terus terang, mereka ingin membuat contoh dari seseorang. Sedihnya, tidak ada orang bodoh yang malang yang sukarela menyangkal mereka kesempatan untuk melepaskan. Pasukan Purple Smoke telah tiba di tempat kejadian dan berkerumun di sudut bersama dengan Spirit Crow Lodge dan beberapa sekte lokal lainnya. Dibandingkan dengan sekte peringkat pertama dan peringkat kedua, faksi Phoenix Cry hanyalah setitik debu. Pada saat nenek moyang itu tiba, anggota sektenya penuh dengan keluhan. Beberapa mencoba mengeluh, tetapi lelaki tua itu memotongnya dengan tangannya. Diam, sekte tidak punya hak untuk berbicara dalam situasi saat ini, untuk tidak mengatakan apapun tentang menggerutu dan memprotes. Melakukan hal itu di depan umum akan menjadi bodoh dan mungkin fatal bagi sekte itu, jadi dia hanya memerintahkan mereka untuk tutup mulut. Karakter sepele seperti dia tidak berdaya untuk mengubah situasi. Kaisar besar mempelopori sekte peringkat pertama dan banyak sekte peringkat kedua dari daerah tengah bisa mengandalkan para ahli yang setengah langkah kerajaan besar kaisar. Sebagai perbandingan, ia hanya berada di ranah kaisar tingkat ke-9. Mungkin benar, tanpa kekuatan, kata-kata tidak berguna sama sekali, dan berpotensi berbahaya. Jiang Chen mengamati situasi tanpa mengedipkan mata. Sekte Ninesun Sky dan Sekte Naga Langit telah memblokir pintu masuk, jelas berniat memimpin eksplorasi. Long Baxiang yang sombong dengan bangga menyatakan, "Bapak-bapak dan ibu-ibu, Gaharu dekat dengan garis batas. Karena ini menyangkut nasib umat manusia, Sekte Naga Langit kita akan mengambil alih komando." Petik 2. Sikapnya menyebabkan ketidakpuasan. Benar saja, lembah itu dekat dengan perbatasan, tetapi juga di wilayah Phoenix Cry. Kamu berada di tanah orang lain, tetapi secara sepihak bertanggung jawab tanpa berkonsultasi dengan penduduk setempat. Kemarahan mendidih pada pendekatannya yang angkuh. Dia yang tidak setuju mungkin melangkah maju. Long Baxiang tertawa, bertindak sebagai penguasa tempat itu, bukan sebagai tamu. Salah satu pemimpin Ninesun mendengus. Long Baxiang, jangan cepat-cepat. Kami berbagi perintah bersama. Petik 2. Long Baxiang tertawa kecil. Semuanya sama. Seperti dia, lelaki Ninesun itu adalah sosok terkenal dari sekte peringkat pertama. Jika sarung tangan terlepas, bentrokan frontal bisa membuktikan tantangan, jadi dia harus tahan dengan Ninesun Sky Sect, tidak peduli seberapa enggan dia. Kaisar Dragon Tyrant, kamu sekte peringkat pertama kuat, tetapi bukankah daerah ini milik Phoenix Cry? Bukankah seharusnya kamu meminta pendapat kami terlebih dahulu? Suara yang jelas-jelas menyamar itu tiba-tiba muncul dari udara. Tidak mungkin mendeteksi asalnya. Chapter 1404. Siapa itu? Siapa yang punya masalah dengan ini? Langkah maju. Long Baxiang mencibir bahkan ketika ekspresinya menjadi gelap, nadanya penuh dengan penghinaan. Berpura-pura anonim dalam kerumunan jauh dari heroik. Sikapnya sangat mengesankan dan tatapannya yang tajam menyapu faksi-faksi di luar lembah. Kelas berat menggigil dimanapun matanya berlama-lama. Tidak ada yang berani berbicara melawan tiran yang tidak tahu malu seperti dia. Mereka bahkan tidak bisa melakukan kontak mata. Mulutnya berkerut setengah tersenyum, setengah menggeram. Long Baxiang memandangi faksi Phoenix Cry sendiri. Faksi asli telah absen cukup lama. Keluarga kekaisaran, Sekte Asap Ungu, Spirit Crow Lodge dan yang lainnya bersembunyi di sudut. Seseorang baru saja mengatakan bahwa tanah ini adalah milik wilayah bawah Cry Phoenix. Rupanya, aku harus mencari pendapat kamu. Aku bukan orang yang tidak masuk akal, jadi, Long Baxiang tertawa kecil. Baik, apakah ada di antara kamu yang berpendapat kami mengambil alih tempat ini? Petik 2. Perilakunya menimbulkan kebencian komunal semua orang dari Phoenix Cry. Semua orang tidak menginginkan apapun selain menamparnya. Ini benar-benar menjijikkan. Dia jelas-jelas melakukan perampokan langsung, namun munafik bertanya apa yang mereka pikirkan. Perwakilan Kekaisaran Phoenix Cry menjadi biru di wajah. Dia tidak punya saluran untuk mengungkapkan betapa kesalnya dia. Tidak ada apa-apa, jadi kamu semua baik-baik saja dengan ini kalau begitu. Long Baxiang tertawa, keanggunan puas mewarnai nada suaranya. Aku bukan orang yang tidak berprinsip. Karena ini adalah wilayah Phoenix Cry,
kamu dapat mengirim beberapa orang ke dalam ketika ranah rahasia dibuka. Petik 2. Aku telah melihat banyak orang yang kasar, tetapi tingkat kamu tidak tahu malu adalah yang pertama. Sebuah suara tiba-tiba bergema di udara tipis. Long Baxiang menjadi gelap, matanya menatap tajam ke arah suara. Cirtek, sepertinya anjing Pilfire telah tiba. Kata-kata dan tatapannya berdua dingin ketika mereka menusuk ke kejauhan. Indranya cukup tajam untuk mengetahui bahwa Pilfire dan faksi bawahannya telah tiba. Seperti yang dia duga, gerombolan dari luar lembah bergerak ke arah mereka. Yang memimpin adalah perwakilan Pilfire, Kaisar Cloud Below. Selain orang-orang Pilfire sendiri, ada orang-orang dari Eternal Celestial Capital, Istana Sungai Empyrean, dan Kuil Court Sublime. Suasana menjadi suram dengan penampilan para pendatang baru ini. Kehadiran Pilfire bersama 3 faksi lainnya membuat niat mereka agak jelas. Namun, bahwa Kaisar Pilzenith tidak secara pribadi memimpin kelompok itu cukup mengejutkan. Itu seharusnya Pilzenith di kepala jika Pilfire bertekad untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan apapun yang mereka inginkan. Meskipun Kaisar Cloud Below menonjol di dalam kota, dia tidak cukup mengintimidasi untuk mengatasi Long Baxiang sendirian. Jiang Chen tetap tenang dan tenang meskipun ada perubahan mendadak yang dia saksikan. Pilzenith datang kemanapun ada keuntungan yang bisa dihasilkan. Kenapa dia membalik lembaran baru kali ini? Aku pikir dia akan datang dalam daging untuk menutup kesepakatan. Ketidakhadiran pria itu membantah pemahamannya tentang perilaku Kaisar. Namun, kelompok Pilfire dan kelompok Tiran Naga Langit cukup alasan untuk antisipasi. Ada potensi yang sangat nyata dari pertempuran udara antara dua faksi ini. Jiang Chen tidak peduli pada Pilfire City atau Heavenly Dragon Sect. Yang terakhir juga berpartisipasi dalam serangan di wilayah modal surgawi abadi. Long Baxiang tidak terlalu senang dengan tamu-tamu tak diundang ini. Dia mendengar desas-desus bahwa Pilfire City berpotensi untuk campur tangan, tetapi ketergesa-gesaan yang mereka alami sangat mencengangkan. Long Baxiang, bukankah menurutmu tidak pantas bagimu untuk bertindak begitu berani di tanah orang lain? Kaisar Cloud Below melontarkan senyum setengah mengejek pada perwakilan Heavenly Dragon Sect. Long Baxiang mengamati sekelilingnya selama beberapa saat untuk memastikan tidak ada orang lain yang datang. Dia tidak peduli dengan yang lain selama Pilzenith tidak ada di sini. Mencibir, dia mengucapkan retor pedas. Orang lain mungkin memiliki hak untuk memanggilku keluar untuk tirani aku, tetapi Pilfire City. Jangan membuatku tertawa. Petik 2. Huff. Jangan membandingkan Pilfire dengan orang-orang seperti Heavenly Dragon Sect. Kamu tidak layak. Kaisar Cloud Below sangat tidak senang. Apa? Apa aku memukul paku di kepala? Terkekeh Long Baxiang. Kaisar Cloud Below kembali menatap hitam. Long Baxiang, Sekte Naga Langit tidak akan diizinkan untuk mengamuk secara bebas dengan Pilfire di tempat kejadian. Betul, dunia bela diri Dao memiliki aturannya. Tidak ada alasan bagi Heavenly Dragon Sekte untuk menyebabkan gangguan di wilayah lain. Siapapun akan tidak setuju dengan perilaku seperti itu. Petik 2. Jika kamu ingin mengamuk, kembali ke sekte kamu dan membuang berat badan kamu di sana. Kamu benar-benar berbicara pembicaraan yang bagus, ejek Long Baxiang. Seolah-olah kita sebaliknya berada di wilayahmu. Kamu tidak membela siapapun kecuali diri kamu sendiri. Keluar dengan itu. Ambisi apa yang dimiliki Pilfire saat ini? Petik 2. Sekte Naga Langit bukan faksi paling berani di wilayah manusia. Kehormatan itu milik Pilfire City. Dulu jalannya ada di mana-mana, kapan saja. Huff, Pilfire adalah faksi utama kemanusiaan. Tempat ini terlalu dekat dengan wilayah Steles Batas. Kamu tidak bisa bebas berkeliaran di sini. Petik 2. Kaisar Cloud Below berbicara dengan nada yang sangat lurus, seperti yang dilakukan Long Baxiang sebelumnya. Dia juga mengklaim bahwa dia ada di sini atas nama kekayaan umat manusia dan keselamatan Boundary Steles. Long Baxiang tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu katakan kedengarannya sangat familiar. Kapan Pilfire City menjadi perwujudan keadilan? Itu sama sekali tidak seperti gayamu. Petik 2. Cukup dengan hinaan, Long Baxiang. Kami selalu melihat nasib manusia sebagai prioritas utama kami. Tidak ada yang dilakukan oleh kota kami yang bertentangan dengan prinsip ini. Petik 2. Oh, apakah begitu? Apakah bersekongkol dengan Kaisar Sura untuk merencanakan melawan Kaisar Priol Velurium demi kemanusiaan juga? Long Baxiang mendengus bahkan ketika dia membalas. Keributan berdesir di kerumunan. Faksi yang hadir tidak terlalu mempercayai pendatang baru.
Nada bicara Kaisar Cloud Below terlalu megah sampai-sampai kemunafikan. Pilfire bukan jenis faksi yang mempromosikan jenis altruisme apapun. Pergeseran drastis ke prinsip-prinsip yang baru ditemukannya terasa sangat aneh bagi sebagian besar penonton. Apakah akan ada pertarungan antara keduanya? Sama seperti Jiang Chen, banyak petani yang hadir memandang dengan penuh harap. Mereka mati-matian ingin kedua faksi untuk terlibat dalam huru-hara sengit pertama. Long Baxiang, Pilfire tidak tertarik pada urusan Velurium. Hilangnya Kaisar Pivot sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah kamu pikir kami tidak bisa berurusan dengan sekte kamu? Apakah itu alasan untuk fitnah kamu yang tidak berdasar? Kaisar Cloud Below sangat marah. Ya ampun, jika Kaisar Pilzenit mengatakan itu, aku benar-benar akan menunjukkan rasa takut yang memang pantas diterima. Berapakah jumlah kamu, Cloud Below? Kamu tidak cocok untuk melakukan ancaman apapun terhadap aku. Long Baxiang tidak akan membiarkan martabat Kaisar Cloud Below tetap utuh. Siapa di bawah langit yang tidak tahu tentang apa yang terjadi pada Kaisar Pivot? Kamu pikir orang tidak akan tahu apa yang kamu lakukan jika kamu mengubur kepala kamu di pasir? Ada alasan yang sangat bagus mengapa penguasa muda Velurium, Jiang Chen, adalah musuh bebuyutan bagi kota kamu. Petik 2. Long Baxiang, kamu seorang kaisar yang hebat. Apakah kamu berpikir bahwa gosip kosong ini tidak berarti apa-apa? Seorang kultivator dari Istana Sungai Empyrean membalas. Sekte Naga Langit harusnya tahu apa yang baik untuknya dan kembali. Jika kita membuat terobosan publik, kerusakan tidak akan semudah kehilangan muka. Petik 2. Ini adalah ancaman telanjang. Long Baxiang terkekeh. Istana Sungai Empyrean yang tidak signifikan hanya mampu menjadi sekte peringkat pertama berkat ayahmu Pilfire. Apakah semut berusaha mengancam sekte Naga Langit? Petik 2. Jadi, kamu tidak berencana untuk mengambil langkah mundur, Long Baxiang. Suara Kaisar Cloud Below semakin dalam hingga menggeram. Kami di sini dulu, Long Baxiang menyatakan dengan dingin. Phoenix Cry tetangga kita sendiri. Kami berkewajiban untuk melindungi tempat ini. Cloud Below, keluarlah bersama anjing peliharaan kamu sekarang juga jika kamu tidak ingin berkelahi. Petik 2. Kaisar Cloud Below tertawa terbahak-bahak. Long Baxiang, apakah kamu tidak tahu situasi apa yang kamu alami? Apakah kamu memaksa Pilfire untuk menembaki sekte Naga Langit? Petik 2. Long Baxiang tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah sekte Ninesun Sky. Bagaimana menurutmu, teman-temanku? Kami tiba lebih dulu, tetapi Pilfire ingin menarik karpet keluar dari bawah kami. Apakah kamu setuju dengan sesuatu yang absurd seperti itu? Petik 2. Dia tidak bodoh. Dia tahu cara membaca dan menggunakan keadaannya untuk keuntungannya. Meskipun Kaisar Pilzenit tidak ada di sini, Kaisar Cloud Below juga bukan pembudidaya biasa. Plus, Pilfire memiliki 3 sekte lagi di pihak mereka. Dalam hal kekuatan absolut, Pilfire memiliki keunggulan luar biasa atas Heavenly Dragon Sect. Namun, aliansi antara sekte Ninesun Sky dan sekte Naga Surgawi dapat bertahan. Long Baxiang tidak akan pernah setuju untuk menyerahkan keuntungan di tangan ke Pilfire City. Sudut pandang itu kemungkinan akan menghasilkan persetujuan dari Ninesun Sky Sect. Kaisar Cloud Below, komentar salah seorang eksekutif Ninesuns, jika kamu datang untuk menyelesaikan masalah, maka kamu harus menemukan solusi yang dapat diterima semua orang. Jika kamu di sini untuk mengambil kendali, lalu mengapa membuang-buang kata? Mari kita potong untuk mengejar dan bertarung kalau begitu. Petik 2. Keheningan massal menimpa semua orang yang hadir. Apakah faksi terkuat domain manusia akan saling berselisih? Bukankah kondisi kemanusiaan yang sudah biasa-biasa saja memburuk saat itu? Kaisar Cloud Below menatap Ninesun Sky Sect, mengerutkan kening. Apakah Ninesun Sky Sect juga berniat menentang Pilfire? Hanya karena kita tidak ingin membuat keributan bukan berarti kita takut. Seperti yang aku katakan, datang dengan solusi yang bagus jika kamu ingin menyelesaikan ini. Jika kamu ingin mendorong kami keluar, kami akan bertarung sampai mati. Sikap Ninesun Sky Sect jelas dan menantang, tanpa kompromi sampai akhir yang pahit. Chapter 1405. Kaisar Cloud Below agak terkejut. Mereka berhipotesis tentang apa yang akan terjadi sebelum datang ke sini. Dengan perkiraan mereka, Sekte Naga Langit pasti akan dengan gigih menentang mereka. Sekte itu harus diberi pelajaran sebelum mundur. Sekte Ninesun Sky seharusnya lebih bijaksana, atau begitulah yang dipikirkan.
Tampaknya sekarang meskipun Ninesun Sky Sekte sedikit lebih sopan tentang hal itu, sikap mereka sangat tegas. Mereka tidak akan ditolak masuk ke dunia rahasia. Kaisar Cloud Below merenung selama beberapa saat. Setelah itu, dia mengangguk seolah menemukan jawaban. Pilvire selalu bertindak dengan cara yang adil dan merata untuk memastikan manfaat bagi semua. Karena agar Wout Valley menyinggung masalah Boundary Steles, hal yang tepat adalah semua faksi duduk dan berdiskusi terlebih dahulu. Apa gunanya memperjuangkan dan memperburuk keadaan? Petik 2. Pergeseran dalam sikapnya adalah pembalikan yang mengejutkan. Ada perasaan nyata bahwa dia peduli pada dunia yang lebih luas. Pertimbangan keras melintas di hati Jiang Chen ketika dia mendengar kinerja yang menjijikkan. Pilvire telah belajar bagaimana cara bertindak. Mereka mulai menyembunyikan ambisi mereka di depan umum. Tampaknya Pilvire City berusaha berubah juga. Jiang Chen menguatkan dirinya. Pilvire yang berubah mungkin adalah lawan yang jauh lebih tangguh. Tidak ada yang perlu ditakutkan tentang seseorang yang mengamuk sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang strategis dan berkulit tebal, yang mengkhususkan diri dalam bidang dan konspirasi, jauh lebih berbahaya. Sejak terakhir kali dia melihat mereka, sepertinya Pilvire sudah mulai mengubah taktiknya. Itu tidak lagi menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan segalanya. Apakah kota ini berubah karena sudah berkali-kali hilang bagi aku? Sebagai faksi terkemuka dalam Pildao, Pilvire selalu memberikan kesan angkuh dan angkuh. Karena itu, beberapa kultivator memiliki perasaan positif terhadap mereka. Velurium semakin meningkatkan reputasi Pilvire menjadi debu. Namun, Pilvire masih memiliki banyak sumber daya yang dapat diandalkan. Jika itu bisa mencerminkan masalah-masalahnya dan menyesuaikannya, itu akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Pil Zenith, kucing tua itu, dia sama cerdiknya dengan rubah. Mengutuk pada dirinya sendiri, Jiang Chen terus menonton pertunjukan Cloud Below. Phoenix Cry Lower Region adalah pemilik sah lembah Gaharu. Tidak peduli apa yang kita lakukan atau keputusan apa yang kita ambil, kita tidak boleh mengabaikan pemiliknya. Selain itu, sebagian besar ada di sini hari ini karena prasasti batas. Umat manusia akan terkena dampak negatif jika mereka ingin istirahat. Jadi, kita memiliki titik pertimbangan yang sama. Mari kita berdiskusi secara damai dan mencapai konsensus dalam kompromi. Petik 2. Mata Jiang Chen melebar pada apa yang dikatakan Kaisar. Sejak kapan Pilvire City menjadi begitu mulia? Khawatir tentang Boundary Steles dan nasib umat manusia. Itu hal paling menggelikan yang pernah dia dengar. Long Baxiang, aku tahu bahwa Phoenix Cry sangat dekat dengan Sekte Naga Langit. Sebagai penduduk asli, kamu harus menghargai tanah ini seolah-olah itu milik kamu sendiri. Petik 2. Buang-buang udara, balas Baxiang dingin. Respons aku sama dengan sebelumnya. Sekte Naga Langit tiba terlebih dahulu dan kami tidak memiliki niat untuk diusir. Petik 2. Sikapnya sangat setia. Rumor tentang dunia rahasia ini telah menyebar jauh dan luas baru-baru ini. Semua orang mengira ada harta di lembah Gaharu. Sedikit tentang batasan-batas dan nasib umat manusia benar-benar omong kosong. Orang-orang ini tidak pernah sehebat itu seumur hidup mereka. Tidak apa-apa jika Sekte Naga Langit tidak ingin pergi. Namun, kita harus mengikuti beberapa aturan untuk ekspedisi ini. Kita harus menjaga prinsip keadilan dan hukum. Baik Pilvire maupun Sekte Naga Surgawi tidak boleh melanggar prinsip-prinsip ini, atau siapapun, setelah masuk. Petik 2. Kaisar Cloud Below menawarkan Long Baxiang jalan keluar yang mudah, dan yang terakhir tahu itu sama seperti orang lain. Long Baxiang tidak berpikir bahwa Pilvire takut, itu saja, tetapi memiliki ambisi yang lebih penting dan karenanya tidak ingin mengeluarkan energi di sini. Dia mengambil gencatan senjata yang ditawarkan. Itu terdengar lebih masuk akal. Selama aturannya adil, Sekte Naga Langit senang dimainkan oleh mereka. Petik 2. Fakta bahwa faksi-faksi besar ini membagi keuntungan dengan berani meninggalkan rasa tidak enak di mulut Phoenix Cry dan tetangganya. Ada alasan mengapa dunia rahasia ini menarik banyak orang. Aku menyarankan agar kita terlebih dahulu, Kaisar Cloud Below jelas telah mempersiapkan pidato sebelumnya. Kata-katanya masuk akal, dan dia hampir cukup tulus untuk menipu Jiang Chen. Itu adalah rencana yang solid. Dengan cara khas Pilvire dalam melakukan sesuatu, kepemilikan akan dinyatakan secara instan, sehingga tidak diizinkan masuk oleh orang lain. Keegoisan selalu menjadi keahlian paling akrab di kota ini. Namun kali ini, mereka tidak berperilaku seperti sekelompok tiran kecil. Sebaliknya,
Rencana mereka dibangun atas kerja sama komunal. Ini mengingatkan Jiang Chen akan potensi bahaya. Tak satu pun dari ini adalah gaya Pilvire dari masa lalu. Karena Phoenix Cry adalah pemilik nominal tanah, ia menerima bagian yang masuk akal dalam jumlah pendatang yang diizinkan. Fraksi lain yang hadir juga menerima beberapa sesuai. Teman-teman, akan ada kekacauan total jika semua orang masuk sekaligus. Karena itulah kuota diberlakukan di setiap faksi. Sekarang setelah diselesaikan, seharusnya tidak ada masalah lebih lanjut, benar. Petik 2. Upaya Kaisar Cloud Below untuk membakar reputasinya jelas. Dan memang, ada gelombang sorakan pada apa yang dia katakan. Pilvire City cukup adil. Sekte Naga Langit adalah tiran sejati di sini. Petik 2. Betul, faksi seperti Pilvire tidak menggunakan kekuatan mereka melawan yang lemah, namun Sekte Naga Langit tidak memiliki masalah melakukan hal itu. Aku tidak terlalu memikirkan Pilvire sebelumnya, tetapi perbedaan setelah perbandingan cepat bisa diraba. Petik 2. Ada banyak rumor tentang keegoisan dan despotisme Pilvire. Perilaku Kaisar Cloud Below secara langsung bertentangan dengan ini. Dia tidak satu pun dari hal-hal itu. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari salah satu faksi terkemuka di wilayah manusia. Mereka yang telah menerima izin masuk secara tidak langsung dibeli dengan bantuan itu. Mereka lupa bahwa Pilvire tidak memiliki hak untuk membagi tempat masuk di tempat pertama. Itu telah menaungi pemilik asli, Phoenix Cry, untuk melakukannya. Satu-satunya perbedaan antara itu dan Sekte Naga Surgawi adalah bahwa ia telah memberikan lip service kepada semua orang. The Heavenly Dragon Sect di sisi lain, menginginkan eksklusivitas. Dia membeli reputasi dengan sangat benar. Apa yang menggelikan adalah bahwa Phoenix Cry dimanipulasi kiri dan kanan, itu sendiri akan diabaikan sepenuhnya. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukan hal buruk baginya untuk diabaikan bersama dengan yang lainnya. Mengingat penyamaran dan nama samarannya, lebih baik dan lebih aman untuk menyembunyikan dirinya. Pembagian peserta agak murah hati. Dari rasa hormat yang jelas terhadap faksi asli Phoenix Cry, mereka ditawari lebih dari cukup tempat. Karena Purple Smoke Sect adalah salah satu faksi terbesar di wilayah ini, ia menerima sejumlah peluang yang sepadan. Perwakilan Pilvire telah menghancurkan Sekte Naga Langit dalam pengaruh, memilah gangguan apapun dalam proses. Setiap faksi di sini bersemangat untuk membuka rahasia dunia. Apa yang kita lakukan tentang kekurangan tempat kita, Tuan Muda? Kaisar Peerless mengirim pesan. Jangan khawatir, kamu bisa menunggu di luar, jawab Jiang Chen. Aku akan baik-baik saja. Aku akan mengawasi kamu jika ada warisan atau harta yang luar biasa. Perhatikan perubahan dari luar. Petik 2. Jiang Chen sama sekali tidak peduli tentang tim yang dipimpin oleh orang-orang seperti Kaisar Cloud Below. Setiap kelompok tanpa pil zenith adalah sepotong kue yang harus dihadapi. Tidak ada yang keberatan dengan rancangan rencana saat ini dan bubuk mesiu di udara sangat menghilang. Teman-temanku, kamu harus mempertimbangkan dengan cermat siapa yang kamu kirim ke dunia rahasia. Bukan pilihan yang baik untuk masuk ke dalam dengan cepat jika ada yang lemah. Perselisihan sering pecah demi keuntungan dan harta. Persiapkan dirimu untuk potensi pertumpahan darah dan korban jiwa yang mungkin datang segera. Petik 2. Kata-kata ini adalah tindak lanjut untuk mencuri hati orang. Jiang Chen tidak terlalu memedulikannya. Sebaliknya, ia duduk di sudut untuk mengamati perkembangan lebih lanjut yang terjadi. Dia telah membuat penilaian yang hampir pasti tentang sifat ekspedisi ini. Partisipasi Pilvire dalam hal ini berarti harus ada konspirasi yang sedang berlangsung. Dia tidak bisa melihat dengan tepat apa yang belum, jadi tidak banyak yang perlu dipikirkan. Dia hanya akan berurusan dengan hal-hal yang muncul. Dia duduk bersila untuk menunggu pembukaan ranah rahasia. Ketika malam tiba, dia sedikit mengendus udara. Ada bau aneh yang terbawa angin. Jiang Chen memiliki sensasi samar bahwa ia pernah menciumnya sebelumnya, tetapi tidak bisa mengingat di mana. Apakah lembah Agarwood mengeluarkan keharuman setiap malam? Ada sesuatu yang sangat aneh tentang ini. Bahkan jika sebuah lembah dipenuhi dengan spesimen flora eksotis, baunya harus tetap ada sampai hari ini. Sama sekali tidak ada yang berbau pada siang hari, sehingga aroma malam hari agak tak terduga. Di mana aku mencium aroma ini sebelumnya? Jiang Chen berusaha sangat keras untuk menggali kenangan yang dia miliki tentang itu. Para pembudidaya lain memperhatikan aroma yang semakin kuat pada waktunya. Mungkinkah ada sejenis racun? Aromanya terlalu kuat, teriak seseorang. Aneh, sangat aneh.
Tidak ada apa-apa di siang hari. Kenapa harum sekali di malam hari? Petik 2. Ada sesuatu yang salah tentang itu. Mengingat kemunculannya yang tiba-tiba, pasti ada lebih banyak di balik aroma ini. Petik 2. Bukankah tempat ini disebut Lembah Gaharu? Gaharu dikenal karena aromanya. Mungkin tanaman di sini hanya mengeluarkan aroma di malam hari. Petik 2. Ada tebakan dari setiap varietas. Pikiran Jiang Chen sendiri berputar dengan sangat marah. Dia secara naluriah tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan aroma itu.